Alright, shalom saudara. Oke, salam damai. And aku percaya akan Anda merasa damai di mana Anda berada karena Tuhan beserta dengan kita. Amin. Oke, hari ini aku Paulus Gunawan akan membahas tentang decision making dalam hari yang ke-19 ini dari kita berpuasa. Oke, sebelumnya aku mau katakan jikalau mungkin aku berkata terlalu cepat ya karena Anda belum sempat untuk buka Alkitab saudara, silakan pause dulu dan kemudian buka Alkitab saudara, baca dan renungkan sejenak dan kemudian baru play untuk penjelasan yang lebih lanjut. Oke. Dan ini aku langsung aja karena akan ada banyak yang harus aku katakan di sini. Amsal 13 ayat yang ke-16. Alright, orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tapi orang bebal membeberkan kebodohan. Amin. So, ini aku sangat terkesan sekali ya dengan Salomo. Salomo ini orangnya sangat lihai, sangat pintar, sehingga untuk menerjemahkan apa yang Salomo ingin katakan di sini itu bahasa Indonesia ini tidak bisa menangkap dengan jelas begitu, sehingga hari ini aku mau bagikan lebih detail lagi melalui 3 bahasa supaya kita lebih mengerti dengan menyeluruh apa yang Salomo katakan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin. Oke. Sekarang pada awalnya ini di sini bahasa Indonesia ada yang kurang gitu. Dalam bahasa Inggris dikatakan every prudent man, setiap orang yang prudent. Jadi ada kata setiap, every. Dalam bahasa Mandarin juga ada kata fan yang merupakan mana adalah setiap, tiap-tiap, jadi memiliki arti kata semua ya kan. Kata fun ini juga memiliki arti kata ordinary, jadi umumnya, semuanya ya kan, semua, pada umumnya. Orang yang dikatakan cerdik ini pada umumnya, semuanya ini bertindak dengan pengetahuan. Jadi jika kita tidak bertindak dengan pengetahuan, ya kita tahu bahwa kita bukan orang yang cerdik. Mungkin kita bukan orang bodoh, mungkin kita bukan orang bebal, tapi kita mungkin kurang cerdik ya kan, kurang prudent gitu. Karena orang yang bertindak dengan pengetahuan pada umumnya, semuanya, tiap-tiap orang yang prudent ini akan bertindak dengan pengetahuan. Oke, ini yang kata pertama yang tidak ada dalam bahasa Indonesia. Dan kemudian dikatakan cerdik. Kata kunci berikutnya yang akan bahas adalah cerdik. Cerdik ini dalam bahasa Indonesia sangat dangkal artinya, ya kan? Karena aku lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata cerdik ini memiliki arti kita cepat mengerti. Cepat mengerti akan situasi. Kita lihat situasi, kita bisa baca situasi. Bagaimana situasi ini, kondisinya bagaimana, kita bisa mengerti. Dan kemudian pandai untuk cari pemecahan masalah. Jika ada masalah, kita langsung cepat tangkap masalahnya di mana. Kita cepat tangkap untuk, kita bisa cepat mikir untuk bisa menyelesaikan masalah ini bagaimana. Jalan keluarnya bagaimana. Nah ini orang yang cerdik, cepat ini. Kemudian arti kedua, kata cerdik adalah banyak akal. Jadi banyak akal, bisa cepat cari akal begitu. Panjang akal, kata Kamus Besar Bahasa Indonesia. Panjang akal ya kan? Ini cerdik. Jadi cerdik ini memiliki arti cuman segini doang gitu, nggak sampai dalam. Dalam bahasa Inggris kita lihat bahwa di ini katakan prudent. Prudent ini apa begitu kan? Prudent ini memiliki arti orang yang bertindak dengan garis miring menunjukkan kepedulian dan memikirkan masa depan. Jadi selain dia banyak akal, selain dia bisa memecahkan masalah, dia juga peduli dan memikirkan akan masa depan. Apa risiko-risikonya? Jadi dalam memikirkan jalan keluar, dia bukan cuma sekedar yang penting bisa keluar dari saat ini, right here, right now, tapi juga memikirkan future, memikirkan masa depan. Bukan cuma yang penting aku bisa keluar, yang penting aku bisa enak saat ini, tapi juga masa depannya bagaimana. Ini mikirnya jangka panjang. Nah, orang cerdik ini mikirnya jangka panjang dan juga banyak akal, pintar, cepat untuk nangkap, untuk melihat satu masalah begitu. Kondisinya bagaimana, apa yang harus dilakukan, ini dia cepat tangkap, dan yang dilakukan itu dipikirkan masa depan sampai jauh ke depan ya kan. Ini orang cerdik, orang yang prudent begitu. Dalam bahasa Mandarin ini lebih keren lagi ya kan. Dalam bahasa Mandarin ini menggunakan 2 kata ya, yang mana artinya sangat dalam gitu. So dikatakan tung taran, orang yang tungta. Nah, tungtaran ini dalam, jadi ada tiga kata ya, 3 huruf, tungtaran. Tungtaran kalau kita jadiin satu ya kan, dalam Google Translate dikatakan mastery. Jadi ini the master gitu. The master, kita semua suka lihat the master di RCTI ya kan. Ada itu yang magic itu the master. Nah, jadi ini master. Wow ya kan. Orang cerdik, orang prudent ini adalah master. Ini ada, dia ada masternya, orang yang paling lihai, master, sang master. Nah, master tungtaran ini apa arti sebenarnya sih kita kan? Tungtaran ini memiliki sebenarnya adalah gabungan dari kata tungren dan juga taran. Jadi ada 2 gabungan, tungtaran.
Dongren ini memiliki arti a person, ya kan, seseorang dengan pengetahuan yang luas. Jadi pengetahuannya dia nggak cuma sempit, nggak cuma apa yang dia pernah pelajari, tapi dia terus belajar sehingga pengetahuan dia luas. Dia pengetahuannya luas, pengetahuan sosial, pengetahuan umum. Juga dia belajar dari pengalaman-pengalaman orang lain. Jadi ya pengetahuannya luas. Pengetahuannya luas dan juga memiliki pengertian intelektual, scholarship, ya kan, yang tinggi. Ini kata-kata Dongren. Jadi Dongren adalah orang yang well informed, memiliki banyak informasi, banyak pengetahuan, banyak pengalaman. Ini Dongren. Nah, kata Dong ini sendiri, Dong ini memiliki arti banyak sekali, ya kan. Yang aku mau katakan di sini ada 4 yang paling penting, yaitu yang pertama adalah connect, communicate. Jadi dalam arti ini memiliki kata mengkoneksikan, mengkomunikasikan. Nah, yang dimaksud dari kata Dong ini adalah orang yang banyak informasi dan dia bisa menyambungkan dua hal yang sebenarnya tidak ada kaitannya. Nah, ini dalam arti cerdik, ya kan, banyak akal. Jadi dia bisa menggabungkan jalan keluar ini dan masalah ini bisa digabungkan dengan caranya dia gitu. Dia bisa memikirkan. Ini dia pintar sekali, dia bisa menggabungkan, orang yang bisa mengkoneksikan, orang yang bisa mengkomunikasikan. Jadi selain mengkoneksikan, dia bisa mengkomunikasikan sehingga orang lain, orang biasa itu bisa mengerti apa yang dia maksud, sehingga tujuannya bisa tercapai. Jadi Dong ini memiliki arti kata mengkoneksikan juga mengkomunikasikan gitu. Kemudian yang kedua dikatakan understand, dia mengerti, dia know, ya kan, understand, know, dia mengerti. Kemudian yang ketiga dia adalah otoritas, otoritas juga expert, jadi orang yang lihai dalam jurusannya. Jadi dia bukan cuma pinter bersosialisasi, tapi dia juga memiliki intelektual dalam satu kasus ini. Dia memiliki, jadi seperti dokter, ya, pinter dalam hal apa, ada kejurusannya juga. Dokter ada dokter bedah, dokter kulit, ya kan, ada banyak macam jurusannya. Dan dia ini adalah seorang expert yang bisa dikonsultasi, seorang expert, seorang yang lihai. Dan kemudian yang keempat, dia adalah orang yang logical. Dong ini memiliki arti logical, dia logik sekali. Dia memiliki pemikiran yang sangat logis. Jadi selain bisa mengkoneksikan, yang jalan keluar yang dia pikirkan ini adalah sangat logis dan memikirkan masa depan, dan bisa mengkomunikasikan itu dengan kepada orang-orang yang di sekitarnya sehingga bisa teamwork ini bisa terjadi. Ini adalah orang yang cerdik, Dongren. Ini kata Dong ini sendiri. Nah, kemudian Taren ini apa begitu kan? Nah, Taren ini adalah orang yang intelligent, orang yang pintar, orang yang well informed begitu, orang yang banyak informasinya, orang yang pintar dalam hal filosofi. Dia mengerti sekali filosofi kehidupan begitu. Dan dia jalan keluar yang dia pakai selalu berdasarkan filosofinya ini. Jadi semuanya ini diambil dari kehidupan ini, diambil intisarinya, diambil sebagai nilai-nilai kehidupan, dan melalui nilai-nilai kehidupan itu ia memiliki pemikiran untuk jalan keluar dalam tiap-tiap masalah dan pemikiran untuk masa depan. Wow, ini arti kata cerdik ini sendiri. It's like really dalam gitu kan, sangat dalam ini artinya, dan aku sangat excited saat aku research ini, like wah gitu kan. Nah, kemudian dikatakan bertindak dengan pengetahuan. Dalam bahasa Inggris dikatakan with, ya kan, dengan. Tapi dalam bahasa Mandarin ini lebih jelas lagi, dikatakan being. Being ini memiliki arti kata lean against, bersandar, mengandalkan, berbasis, memiliki basis. Nah, ini. Jadi setiap tindakan yang diambil ini memiliki dasar-dasarnya, ada basicnya. Basicnya apa? Gitu. Jadi ada dasarnya. Setiap pemikirannya dia, setiap apa yang dikatakan, ini ada basicnya. Dia adalah orang cerdik. Ada dasarnya. Berdasarkan apa? Pengetahuan. Berdasarkan pengetahuan, knowledge, 知识, ya kan, intelektual, knowledge, intelektual, pengetahuan. Itu. Nah, dia bertindak. Ini memiliki arti kata deal, ya kan, deal dalam bahasa Inggrisnya. Dalam bahasa Mandarin dikatakan 行事 adalah execute, mengeksekusikan, menghandle sesuatu, memiliki behavior, action, apa yang conduct-nya dia, apa yang dia lakukan. Ini semua berdasarkan knowledge, berdasarkan pengetahuan. Jadi dia tidak sekedar apapun lah, pokoknya aku mau apa, aku mau gimana, ya kan, aku mau lakukan, dulu aku udah melakukan ini, yang sekarang aku juga lakukan ini, enggak. Dia berdasarkan conduct-nya dia, membawa diri itu berdasarkan intelektual, berdasarkan berbasiskan, ya kan, berdasarkan intelektual, logik juga untuk memikirkan konsekuensi dalam masa depan. Jadi setiap tindakan dia itu dipikirkan dulu. Jadi berpikir sebelum bertindak. Ini orang cerdik.
Nah, kemudian dikatakan orang bebal. Nah, bebal ini apa? Bebal dalam bahasa Indonesia dikatakan sukar mengerti. Dia nggak sulit sekali mengerti. Dia tidak cepat menanggapi sesuatu. Pikirannya tidak tajam. Atau bodoh, kata kamus besar bahasa Indonesia, orang bodoh. Dalam bahasa Inggris juga dikatakan fool. Fool ini adalah orang yang bodoh. Fool ini sendiri memiliki arti kata silly, ya kan, konyol, orang yang bodoh dan konyol. Dan kemudian orang yang pikirannya lemah, orang idiot, dikatakan seperti itu. So, jika kita nggak mau jadi orang fool, ya kan, kita jangan jadi orang idiot gitu. Jadi orang yang pikirannya tajam, kita harus tajam, asah otak kita terus, supaya kita terus jadi orang yang cerdik. Kita jangan jadi orang yang bebal, orang yang bodoh. Orang bebal, dalam bahasa Mandarin dikatakan yume. Yume ini memiliki arti kata ignorant. Dia ignorant, dia nggak peduli dengan pengetahuan. Ini orang yang bebal. Jadi dia dikasih tahu pengetahuan, dia nggak peduli. Aku nggak peduli pengetahuan ini ngomong apa, ya kan, yang penting aku adalah aku. Dia nggak peduli dengan yang namanya kebenaran, dia nggak peduli yang namanya pengetahuan. Yang penting dia mau apa, aku percaya apa, ya itu yang aku percaya. Dia nggak peduli pengetahuan bilang apa, dia nggak peduli yang faktanya ini ngomong apa. Aku merasa apa, ya itu yang benar di hadapanku. Aku nggak peduli faktanya bagaimana. Dan dikatakan juga uneducated. Uneducated, dia nggak teredukasi dengan baik, tidak terdidik dengan baik. Orang yang nggak mau dididik, dia akan adalah orang yang bebal. Jadi marilah kita mau dan menyayangi didikan seperti yang telah kita pelajari kemarin, ya kan, kita menyayangi didikan. Kata yume ini sendiri memiliki arti kata juga benighted. Benighted ini apa? Aku waktu lihat benighted, apa ini benighted? Maka kamus ini memiliki arti kata kondisi yang menyedihkan, pitiful. Kondisi kita adalah sangat menyedihkan, yaitu atau intelektual kita yang terhina, atau contemptible intellectual. Jadi aku bisa katakan ini adalah IQ yang jongkok. Orang bebal ini adalah orang yang memiliki IQ jongkok. Di sini juga dikatakan benighted memiliki arti kata dikuasai kegelapan. Jadi orang bebal ini bukan cuma orang yang bodoh, bukan cuma orang yang IQ jongkok, bukan cuma orang yang nggak terdidik, tapi juga orang yang dikuasai kegelapan. Nah ini dikuasai oleh kegelapan, darkness. Dalam hal ini aku langsung terpikir, aduh, berarti orang-orang bebal, orang yang tidak mau mengerti, ini adalah orang yang sedang dikuasai oleh kegelapan. Kita perlu doakan mereka. Kita perlu doakan mereka lebih lagi. Kita perlu berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mau untuk mengangkat dia daripada kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Dan itu adalah melalui Yesus Kristus. Ya kan, seperti kita telah ditebus dengan darah Yesus dan kita telah diangkat dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Demikian kata firman Tuhan. Supaya kita terus doakan saudara-saudara kita yang kita merasa dia adalah bebal, tidak mau diberitahu. Kita terus doa. Ya kan, jangan putus-putus kita berdoa. Dan kemudian berikutnya kata yume memiliki arti virtuous. Virtuous ini adalah konyol, silly, dan pointless. Jadi segala tindakannya itu pointless, nggak ada gunanya, nggak ada tujuannya. Dia pokoknya mau apa, gimana, pointless. Jadi ini ada kata bebal, ya kan, silly, stupid, orang yang konyol, orang yang bodoh, orang yang dikuasai kegelapan, orang yang memiliki IQ jongkok, orang yang tidak mau peduli lingkungan sekitarnya, ignorant. Juga orang yang tidak terdidik. Di sini dikatakan membeberkan memiliki arti dalam bahasa Inggris dikatakan lay open, ditaruh dalam satu lapangan terbuka, lay open, dibeberkan, ya kan. Dalam bahasa Mandarin dikatakan changyang ini adalah dipublikasikan. Jadi dia lebih dalam lagi, dipublikasikan. Jadi bukan cuma dibeberkan tapi dipublikasikan. Dan ini juga memiliki makna show off. Ini yang aku paling kaget, ya, show off. Show off ini memiliki arti kata aku bangga dan aku mau menunjukkan ini loh, ini loh, bagus ini. Padahal ini yang ditujukannya adalah kebodohan. Ini memiliki arti kata show off. Jadi changyang memiliki arti kata show off. Bukan cuma membeberkan, tidak sengaja dibeberkan, tapi ini sengaja, gitu. Sengaja membeberkan dan dia tidak tahu apa yang dia publikasikan ini adalah kebodohan. Ini orang bebal. Orang bebal, dia merasa dirinya tahu, padahal dia tidak tahu, begitu. Dia show off, menunjukkan, bangga. Padahal yang ditunjukkan adalah kebodohan. Lah, kebodohan ini apa? Kebodohan dalam bahasa Inggris dikatakan folly. Folly ini adalah lack of good sense. Jadi nggak punya rasional yang bagus, ya kan? Tidak memiliki pemikiran yang baik. Dia adalah foolish, dia adalah bodoh. Folly adalah foolish action, tindakan, ide, segala yang bodoh. Jadi semua yang tindakan dia itu adalah kebodohan dan dia bangga akan hal itu. Nah, kemudian yang terakhir, ya kan, dalam bahasa Indonesia ini juga tidak ada. Dalam bahasa Inggris dikatakan his adalah kebodohan dia.
A fool laid open his folly, kebodohan dirinya sendiri. Dalam bahasa Mandarin dikatakan ziji de yume, kebodohan diri sendiri, kebebalan diri sendiri. Jadi dia menunjukkan kebebalannya. So, ya kira-kira hari ini demikian, cukup panjang, tapi aku percaya ini adalah sangat mind blowing ya kan. Aku percaya ini sangat membuat pikiran kita lebih terbuka lagi tentang apa kata arti dari cerdik, prudent, juga bebal, ya kan. So aku hari ini mau encourage kita, mari kita jadi orang yang cerdik, terus berpikir ya kan, melalui intelektual kita terus kembangkan pengetahuan kita, kita terus cari informasi, kita gather informasi, kita kumpulkan informasi. Jangan bosan-bosan untuk belajar, jangan bosan-bosan untuk dididik, karena didikan itu juga filosofi kehidupan, nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai moral. Itulah yang akan membuat kita jadi orang yang bijaksana, orang yang cerdik, orang yang bisa mengkoneksikan dua hal yang tidak ada hubungannya kelihatannya, dan kita bisa memikirkan masa depan, sehingga kita akan bertindak berdasarkan intelektual kita, bukan berdasarkan hati kita, tetapi kita bertindak berdasarkan apa yang benar. Standar kita adalah standar Tuhan, memikirkan masa depan bukan cuma masa depan yang sebatas kita hidup, tetapi masa depan yang lebih daripada itu, yaitu kehidupan setelah kematian. Sehingga standar kita adalah standar takut akan Allah, kita menuruti firman Tuhan yang katakan, ya kan? Dengan demikian kita bukan jadi orang yang bodoh, kita bukan jadi orang yang tidak peduli, tapi kita peduli dengan pendidikan. Kita peduli dan kita jadi orang pintar, kita juga terlepas daripada kegelapan. Ayo guys, aku encourage kita, mari kita jadi orang yang cerdik dalam menghadapi setiap tantangan dan setiap problem-problem, setiap goliat yang kita hadapi di dalam hidup ini. Amin, saudara. Oke, jangan kita menyerah, mari kita andalkan Tuhan, juga kita berpikir dengan cerdik, dengan otak yang telah Tuhan karuniakan kepada kita untuk menghadapi semua yang ada di dalam bumi ini. Karena Tuhan beserta kita, kita percaya, kita juga bisa mengalahkan raksasa-raksasa Goliat dalam kehidupan kita. Amin. Alright, thank you guys, and I'll see you guys tomorrow dalam hari yang ke-20. Cheers guys, God bless you, and Jesus love you. Hallelujah.